Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 37. Pamer Kemesraan. Tak kuat menahan rasa geli itu, akhirnya Ara melawan dengan sekuat tenaga. Ara membalik tubuh Franz, lalu saat berhasil sekarang Ara berdirinya, bahkan duduk di atas perut Franz. Sayang, mau ngapain? Tanya Franz dengan resah. Mau kecup Daddy, kata Ara dengan jujurnya, lalu mengecup pipi Franz dengan jarinya. Dah, Daddy, kata Ara dengan senang, lalu melangkah pergi meninggalkan Franz yang masih berbaring telentang di atas ranjang itu. Mau kemana? Tanya Franz. Lihat matahari pagi, Daddy, kata Ara yang sudah membuka pintu balkon kamar. Franz mandi, lalu segera bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Belum lagi Ray yang sudah menelpon sejak tadi. Halo Ray, sapa Franz menelpon pada Ray sambil bersiap-siap. Kau kemana saja bos, jadwal meeting kita jam 8 dan kau baru menelponku kembali jam 8 lewat 18 menit. Kemana saja kau, hah? Omel Ray langsung. Maaf, aku telat bangun, jawab Franz singkat. Seorang Francisco Alfred telat bangun. Ulang Ray tak percaya karena memang yang Ray kenal Franz adalah pribadi yang on time. Istriku mengganggu tidur nyenyaku semalam, kata Franz mulai bercerita, tapi malah langsung dibantah Ray. Cukup, aku tak ingin lagi mendengar cerita pengantin baru. Yang jelas aku sudah menjadwalkan ulang meeting itu menjadi jam 10 pagi dan kau tidak boleh telat lagi. Walaupun memang kita meeting dengan teman-teman kita, tapi dalam bisnis profesional itu harus, kata Ray memperingati bosnya, sebagai asisten yang baik. Baiklah Ray, aku akan datang sekitar 1 jam lagi saja kalau begitu, kata Franz. Oh iya, apa kau bisa membawa Ara ke kantor? Tanya Ray sekarang berubah nada bicara layaknya pada teman sehari. Kenapa kau bertanya istriku? Tanya Franz dengan sensi. Berhenti sensi Franz, kesal Ray mendengar ucapan Franz spontan. Ya kenapa? Tanya Franz santai. Teman-teman ingin berkenalan kembali dengan istri nakalmu itu, kata Ray. Jadi apakah kau bisa membawanya? Tanya Ray. Kalian suruh atau tidak, aku juga akan tetap membawanya. Lagian aku tidak mungkin meninggalkannya sendiri, jawab Franz. Oke deh, aku tunggu Ara di kantor, kata Ray dengan senang. Ara saja, kata Franz dengan tegas. Kau juga temanku, kekeh Ray. Setelah selesai bersiap, Franz keluar dari ruang ganti, tapi langsung disambut senyum dari istri kecilnya, yang sudah berdiri di depan pintu menunggu Franz keluar. Daddy, ayo ikut Ara, kata Ara dengan ceria, penuh semangat menarik tangan Franz ke balkon kamar. Ara yang menyiapkan, tanya Franz tersenyum hangat mengecup kening Ara. Iya, tapi Ara nggak tahu enak apa enggak, soalnya Ara baru belajar sama pelayan, jawab Ara lalu mengajak Franz duduk. Franz menatap penuh minat sandwich di atas meja itu. Tapi kenapa cuma satu? Buat Ara mana? Tanya Franz. Ara udah habis 3, Daddy, kata Ara dengan malu-malu. Astaga, kamu makan 3 dan Daddy cuma kamu kasih 1, tanya Franz geleng kepala, lalu memakan sandwich yang ternyata memang enak itu, pantas Ara habis 3. Untung gak Ara habisin, katanya tanpa ragu. Segitunya, gak sayang sama Daddy, jawab Franz menatap istrinya itu dengan sayu. Ara bercanda, Daddy, kekeh Ara memeluk lengan Franz. Daddy harum banget, puji Ara begitu menghirup aroma tubuh Franz yang sangat fresh. Iya dong, kan udah mandi, emang kayak kamu, ucap Franz. Franz tak bisa menahan tawa saat melihat perubahan ekspresi istrinya itu. Daddy jahat, cabarut Ara dan akan pergi saja, tapi langsung ditahan oleh Franz. Ikut ke kantor Daddy yuk, ajak Franz yang membuat mata Ara langsung berbinar. Ayo,
kata Ara dengan semangat. Mandi dulu sana nyonya, perintah Franz. Siap bos, tunggu 10 menit, kata Ara langsung lari ke kamar mandi dengan ceria. Sesampai di kantor, Franz berjalan dengan santai menggandeng istri kecilnya yang manis dengan senang melihat ekspresi bahagia istrinya. Tapi saat Ara melihat Ray yang berdiri bersama beberapa orang, spontan saja Ara langsung berlari memeluk Ray. Ara memang tak begitu tahu tentang Ray, tapi entah mengapa Ara merasa Ray itu adalah seorang kakak yang sangat baik dan tulus. Kak Ray kenapa nggak pernah ke rumah lagi? Ara kangen Kak Ray, kata Ara dengan jujur. Ray masih membeku mendapat perlakuan seperti ini dari istri Franz. Mungkin ini memang berlebihan, tapi kalau dipikir secara logika tak ada yang salah dengan sikap Ara. Dia begini murni memang karena dia merasa Ray adalah kakaknya, bukan karena hal lain. Bahkan Franz juga bisa merasakan hal itu langsung. Setelah melihat tak ada perubahan ekspresi di wajah Franz, barulah Ray membalas pelukan Ara. Beberapa hari ini Kak Ray sibuk, Ra, jawab Ray mengelus punggung Ara yang terlihat sangat ceria itu. Kak Ray, Ara mau kuliah nanti, cerita Ara pada Ray setelah melepas pelukannya. Kuliah di mana? Tanya Ray dengan antusias. Nggak tahu, terserah Dedi nanti, yang penting Ara mau kuliah. Ara terus saja bercerita dengan Ray sampai seseorang mengganggu percakapan mereka. Apa kau hanya akan terus bercerita dengan Ray tanpa ingin berkenalan dengan kami? Tanya Ricard dengan ramah menatap Ara. Ara tersenyum menatap beberapa orang pria di dekatnya ini. Ara memang sudah pernah bertemu dengan mereka, tapi Ara memang belum mengenalnya. Berkenalan di ruanganku saja, kata Franz lalu segera meraih pinggang Ara kembali agar berdiri di sebelahnya dan mereka semua menuju ruangan Franz. Setelah duduk, Ara langsung mengulurkan tangannya pada Ricard ingin berkenalan. Ricardo Carvalho, katanya memperkenalkan dirinya. Wah, namanya bagus banget, puji Ara. Tapi orangnya jelek, kata Mark dan Zico tertawa bersamaan diikuti Ray. Seperti kalian yang ganteng saja, kata Franz dengan santai. Kau jangan ikut campur, kesal Mark dengan ucapan pedas Franz itu. Marcel Dwinata, kata Mark. Kak Dwi, ucap Ara. Panggilanku Mark, katanya tersenyum. Kalau yang ini, tanya Ara. Zico penakluk wanita, kata Zico dengan resenya membuat Ara menjadi bergidik. Gaya sok penakluk wanita sampai umur 26 tahun masih jomblo, kekeh Franz menutup mulutnya. Kau bisa diam tidak? Kondisikan mulut pedas kau itu, omel Zico pada Franz. Lah, salah aku di mana? Aku hanya berbicara fakta, jawab Franz tanpa dosa. Coba taklukan Ara kalau mampu, kata gadis kecil itu dengan spontan, bahkan berpindah duduk di atas meja sofa di depan Zico duduk. Mark bertepuk tangan melihat Ara yang berani menantang Zico. Tidak mungkin aku menaklukkan istri sahabatku sendiri, jawab Zico beralasan tak menyangka Ara akan menantangnya. Jangan banyak alasan kau, ledek Ray yang tahu apa yang difikirkan Zico. Tuh kan pembohong, kata Ara begitu menguji mental Zico. Minta izin dulu pada dedimu sebelum aku taklukkan, kata Zico memberikan Ara sebuah jebakan karena tak mungkin Franz mengizinkannya.
Tapi Franz justru mengangguk. Selain sebagai sebuah ujian, ini adalah ajang untuk Franz menilai seberapa kuat pondasi hati istrinya atas rasa cinta yang dia miliki untuk Franz. Apakah rasa cinta itu akan hilang begitu saja saat Ara melihat laki-laki yang lebih dari Franz? Tak ingin diledek oleh temannya, Zico langsung memulainya. Tak mungkin dia tak mampu menaklukkan gadis kecil ini, yang dewasa aja bisa dapat masa gadis kecil, tidak? Zico memperbaiki gaya rambutnya lalu menatap Ara yang duduk di hadapannya cukup dekat dengan seksama. Dan tatapan mata Zico berubah hangat iringi sebuah senyum penuh damba saat Ara juga menatapnya. Brengsek, wanita mana yang tak akan takluk jika tatapan matanya sehangat itu? Umpat Franz membatin menatap Zico. Sedangkan yang lain justru menatap dengan takjub cara Zico menaklukkan wanita bahkan tanpa sebuah tindakan yang berarti. Setelah beberapa menit, Zico kembali menyandar ke sofa dengan santai dan bangga karena berhasil membuat gadis kecil itu terdiam. Kapan kakak akan menaklukkan Ara sih? Dari tadi cuma diam doang, tanya Ara dengan heran. Mark menepuk jidat sedangkan yang lain menahan tawa. Ternyata tak ada Ara baper dengan Zico, bahkan gadis kecil itu merasa tak terjadi apa-apa. Tatapan mata Zico ternyata tak sanggup meruntuhkan pondasi hati Ara. Batin Franz bersyukur. Tapi Zico tak terima. Dia mencoba cara yang kedua, yaitu mendekatkan tubuhnya pada Ara agar Ara bisa menghirup aroma tubuhnya yang selalu membuat wanita tergila-gila. Ara lebih suka aroma tubuh Daddy Franz daripada yang ini, jawab gadis polos itu dengan jujur. Lagi-lagi Franz masih bisa tenang, tapi saat Zico membuka kancing kemejanya, Franz langsung tak tenang dan cemas dibuatnya. Richard melepas 3 kancing kemeja bagian atasnya sambil menatap Ara yang terlihat begitu penasaran. Bahkan teman-temannya ikutan penasaran. Nih, bentukannya pasaran. Bagusan juga punya Daddy Franz, kata Ara tak tergiur sama sekali lalu berpindah duduk dekat Franz. Lihat, punya Daddy nih, bagus tahu, kata Ara dengan bangga menatap dada Franz yang masih tertutup oleh kemeja dan jas yang Franz kenakan. Coba lihat, emosi Zico tak terima jika Ara mengatakan perut six-pack-nya pasaran. Nggak boleh, ini punya Ara. Cuma Ara yang boleh lihat, orang lain nggak boleh. Tegas Ara memeluk dan bersandar pada dada Franz dengan manja. Kami hanya melihat Ra, tak akan tergiur juga, lagian kan kami laki-laki, kata Mark yang juga penasaran kenapa perut six-pack Zico yang terlihat bagus Ara bilang pasaran. Nih, Ara hanya menarik kemeja bagian belakang Franz yang tengah duduk di sebelahnya dan terlihat dengan jelaslah bentuk tubuh Franz yang berotot bahkan hanya dari balik kemeja. Lalu cara apa lagi yang kakak gunakan untuk menaklukkan wanita? Apakah dengan ini? Kata Ara mengeluarkan sebuah ATM biasa dari tas lalu meletakkannya di atas meja. Itu terlalu biasa, tapi jika ini yang keluar maka wanita manapun akan tunduk padaku. Senyum kecut Zico dengan arogan dan meletakkan kartu black card tepat di sebelah kartu ATM biasa yang Ara keluarkan. Kau bisa membeli apapun dengan kartu itu tanpa sebuah batasan, gunakan sepuasmu, kata Zico menatap Ara yang terdiam menatap black card yang bersanding dengan sebuah kartu ATM biasa. Jadi tidak akan ada wanita yang berani menolak jika kartu itu sudah keluar,
kata Ziko dengan bangga karena berhasil membuat Ara bungkam. Tapi ucapan Ziko juga diiringi anggukan oleh teman-temannya, bahkan termasuk Franz yang merasa ucapan Ziko kali ini ada benarnya. Karena memang selama ini hanya hal seperti itulah yang selalu mereka temui. Ara tersenyum kecut. Maaf Kak, tawaranmu hanya berlaku untuk wanita kurang mampu. Jawab simple Ara lalu mengeluarkan 5 black card dari tasnya dan melempar ke atas meja menghimpun 2 kartu yang sebelumnya. Ara benar-benar membuat kelima pria itu terperanjat seketika. Jangan kalian berpikir semua wanita itu sama mata duitan, karena sebagian besar bukan berarti semuanya, kata Ara dengan santai tapi ucapannya bermakna dalam. Dan yang harus kakak tahu, yang bisa kita taklukkan hanyalah orang yang benar mencintai kita dengan tulus, bukan yang datang karena ada maunya, kata Ara mantap. Jika memang begitu, sekarang coba kau taklukkan Franz. Apakah dia benar mencintaimu atau tidak? Kata Ziko berapi-rapi merasa kesal karena gadis nakal itu sudah menghancurkan moodnya. Tapi di balik rasa kesalnya juga ada rasa sedih mendengar ucapan Ara. Apakah memang tidak ada seorang pun wanita yang datang padanya dengan tulus? Ara menatap Franz begitu dalam sampai jantung Franz tak bisa berdetak dengan tenang dibuatnya. Rasa bimbang, takut, cemas, gelisah tiba-tiba bermunculan di dalam pikiran Franz melihat tatapan Ara, tapi walaupun demikian Franz masih mencoba untuk tenang. Cup, Bang. Teriak Ray yang melihat dengan jelas Ara mencium pipi Franz membuat jiwa jomblonya meronta-ronta. Brengsek, Tuhan gue juga mau, rintih Mark membatin sambil mengelus pelipisnya. Apa-apaan kalian, mau pamer kemesraan, kata Ziko yang merasa resah melihat Franz dan Ara. Bersambung.